نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada hadis yang berikutnya. Bab tahrimu ittikhadil qubur masajidah wal amru bitaswiyatiha wa tamsis suwar. Bab haramnya menjadikan kubur sebagai masajid, haramnya menjadikan kubur sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Wal amru bitaswiyatiha, dan perintah untuk meratakannya, serta tomsis suar, menghilangkan patung. Pada bab ini disebutkan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, pada saat beliau sakit yang tidak bisa bangun lagi. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini bisa bermakna khobar atau bisa bermakna ad-du'a, doa. Kalau makna khobar berarti Nabi SAW memberitakan, mengkhabarkan bahwasannya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dengan sebab mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Atau hadis ini bermakna ad-doa, doa. Maknanya Nabi SAW mendoakan mereka, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi tersebut sebagai tempat ibadah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falaula dzalika ubriza qabruhu, kalau bukan karena hal tersebut, ubriza qabruhu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjidan, hanya saja
beliau atau hanya saja dikhawatirkan kalau kuburan beliau itu dijadikan tempat ibadah. Kata Aisyah, kalau bukan hal tersebut, niscaya kuburan beliau ditampakkan. Jadi Nabi SAW kuburannya berada dalam rumah Aisyah karena khawatir nanti kuburan beliau ini dijadikan tempat ibadah kalau ditaruh di kuburan kaum muslimin. Ini illah, alasan kenapa kuburan Nabi SAW di dalam kamarnya Aisyah. Alasan yang kedua, berdasarkan hadis, ma qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa dufina min haitsu ma qubidu, atau ma qubida al anbiya illa dufinu min haitsu ma qubidu. Tidaklah para nabi itu diwafatkan melainkan mereka harus dikubur di mana mereka diwafatkan. Karena Rasul diwafatkan di kamarnya Aisyah, maka dikubur di sana. Disebutkan di sini di ta'liq, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, fa inna bina'al masajid 'alal qubur laisa min dinil muslimin bal huwa manhiyun anhu bin nususi tsabitah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ittifaqi a'immatid din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya bina'al masajid 'alal qubur, membangun masjid di atas kuburan, bukanlah bagian dari agama kaum muslimin. Bahkan hal tersebut adalah perkara yang terlarang dengan nas yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan a'immatud din, kesepakatan para ulama agama ini. Ini maknanya ada ijma'. Wa qala fi Majmu'il Fatawa, juga disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa qad ittafaqa a'immatul Islam ala annahu la yushra' bina'u hadhil masyahid 'alal qubur wa la yushra'u ittikhadhuha masajida wa la yushra'u as-salat 'indaha wa la yushra' qasduha li ajli ta'abbud 'indaha bi salatin au i'tikafin au istighasatin au ibtihalin au nahwi dzalik. Para a'immatul Islam sepakat bahwasannya tidak disyariatkan membangun masyahid, kubah-kubah di atas kuburan, wala yusyra' ittikhadhuha masajid, dan juga tidak disyariatkan menjadikan kuburan-kuburan tersebut untuk menjadi masjid. Wala yusyra' as-shalah indaha, tidak disyariatkan salat pada kuburan tersebut. Wala yusyra' qasduha li ajli ta'abbud indaha bisalatin au i'tikaf au istighasatin au ibtihalin au nahwi dzalik. Juga tidak disyariatkan untuk menyengaja mendatangi kuburan tersebut kalau tujuannya untuk ibadah di sisi kuburan tersebut, baik berupa sholat atau i'tikaf atau istighosah atau berdoa
dan yang semisal itu. Ibtihal itu maknanya doa. Jelas? Datang ke kuburan mau ngapain? Ziarah kubur. Boleh. Datang ke kuburan tujuan mau ngapa? Katanya mau baca Al-Quran. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Sengaja ke kuburan mau doa di sana. Boleh enggak? Enggak boleh. Wandi antum pulang pas mudik ke kuburan bapak antum, tapi tujuan antum bukan ziarah kubur. Tujuan utama ingin berdoa atau ingin mendoakan orang tua tadi. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Kalau antum mau mendoakan dimanapun antum bisa mendoakan. Tapi kalau antum menyengaja datang ke kuburan tujuan ingin mendoakan, itu enggak boleh. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Jelas ya? Wa an Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala qala li Ali ibnu Abi Thalib, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka, maukah aku utus engkau ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang Rasul telah mengutus aku. Apa yang Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib? Alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha atau sawaitahu. Alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi SAW mengatakan agar engkau tidak meninggalkan suatu surah, bisa dimaknakan patung atau dimaknakan gambar, illa tamastaha, melainkan engkau hapus, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak pula kuburan yang ditinggikan melainkan engkau harus ratakan. Hadis rawahu Muslim. Qauluhu la tada'a suratan illa tamastaha, tidaklah engkau meninggalkan suatu surah melainkan engkau hapus. Suratun nakiratun fi siyaqin nafi. Lafaz surah itu nakirah pada konteks larangan. Fata'ummu kulla suratin mujassamatin au marsumatin au multaqatat bil alah, sehingga mencakup setiap surah, setiap gambar yang mujassamah, setiap gambar yang mujassamah. Mujassamah itu ada bentuk zatnya, itu namanya mujassamah, seperti patung, itu namanya surah mujassamah yang berbentuk. Au marsumah, atau yang ditulis, diukir, ukir atau digambar, dilukis, itu marsumah. Au multaqata bil alah, atau yang diambil dengan alat. Jadi kata penulis buku ini mencakup apapun gambar tersebut, mau dia mujassama seperti patung, atau marsumah lukisan, atau multaqatah
bil ala, kamera jepret-jepret, semua hapus. Dan ini pendapat para ulama ya ikhwan, kibar ulama. Mujassama itu sepakat hampir mereka. Marsumah juga sama. Yang terjadi khilaf terkait dengan multaqatah bil alah, yang diambil dengan alat jepret. Ini masalah khilafiyah, gambar yang diambil dengan kamera. Ada yang berpendapat hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya mubah, tergantung tujuan dan yang semisalnya. Ana menyampaikan mimbab amanah ilmiah. Kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair, beliau menyebutkan suatu kaidah, amalul alim laisa fatwa. Amalan seorang alim laisa fatwa. Min babit tanbih, di sini ada suatu tanbih yang disebutkan oleh para ulama pada musim haji dan musim umroh terkait dengan surah, gambar. Ya. Bagi yang sedang melakukan manasik, dalam rangkaian manasik, hindari untuk berfoto-foto. Ya, hindari. Selagi bisa berhindar, hindar. Karena khilaf dalam bab ini antara ini haram ataukah mubah. Kamera itu tadi. Ini memang ada khilaf. Namun kalau seandainya yang roji adalah haram, nah termasuk bagian dari kewajiban yang perlu dijaga pada saat ihram, tidak melakukan perkara yang haram. Fala jidala wala fusuqa fil haji. Sehingga sebagian para masyayikh mereka mengatakan orang-orang yang jepret pada saat ihram, pada saat nusuknya tadi, dikhawatirkan ibadah mereka tidak mabrur. Faham? Ana nyampaikan ini min bab amanah ilmiah. Walaupun mungkin ana pribadi kadang terjatuh dalam fitnah yang satu ini tadi, tapi itu amanah ilmiah tetap ana sampaikan. Kadang sebagian orang itu dia tahu tapi disimpan, atau dia berupaya untuk membolehkan karena dia melakukannya, ya, seperti itu. Kemudian Thomas taha ai mahautahu, maknanya engkau hapus, au ghayyartahu min hayatihi, atau engkau ubah bentuknya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak pula ada kuburan yang ditinggikan melain perlu engkau ratakan. Al musyrif yakni al qabr al mutamayyiz anil qubur, sawa'un kana birtifaihi aw birtifa'in nasaib allati alaihi, yakni al ahjar allati alaihi. Al musyrif maknanya wala qabran musyrifan, musyrif itu maknanya kuburan yang mutamayyiz, yang terbedakan dari kuburan-kuburan lain. Baik karena lebih meninggi kuburannya, tanahnya lebih ditinggikan, au birtifa'in nasaib, atau batu pancangnya tadi, kalau bahasa kitanya nisannya lebih tinggi, yaitu batu yang tadi lebih tinggi sekali. Jadi atau bisa jadi tanahnya tadi, kuburan tanahnya tadi ditinggikan gundukannya, atau
ada batu yang lebih tinggi. Kalau bahasa kitanya nisan atau apa namanya, pedapuran, orang Sumatera Selatan ini nyebutnya. Tahu antum di Jawa apa namanya? Nisan. Ya nisan itu yang batu dua itu, yang batu yang itulah. Kijing bahasa kami, atau pedapuran. Anda tahu dusun antum apa dong? Pedapuran juga. Kijing. Nah, itu. Tahu? Jadi mencakup itu tadi, mencakup tanahnya atau kijingnya juga. Qala An-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, as-sunnah, yang sunnah kata Imam An-Nawawi, annal qabra la yurfa' 'alal ardi, bahwasanya kuburan tidak ditinggikan di atas tanah raf'an katsiran, dengan tinggi yang sangat banyak. Wala yusannam, dan kuburan juga tidak di tasnim. Tahu tasnim? Tanah gundukan itu loh. Ya, jangan terlalu munju istilahnya. Nah, itu tadi. Bal yurfa nahwu atau nahwa shibrin, bahkan diangkat seukuran shibr, sejengkal. Wa yusattah, dan ditastih. Tastih itu diratakan. Faham? Jadi bukan yusannam tuh gini lah. Tanah kuburan itu kan gini. Kalau yusattah itu diratakan. Jadi minimal sejengkal. Faham? Yang bukan tuh. Kan kalau orang baru menguburkan itu kan kadang dijadikan maksud An-Nawawi bukan dimunjukan gitu, tapi diratakan. Tapi saya sejengkal. Maksudnya ratanya itu yusattah. Faham tuh? Yusannam sama yusattah. Itu tadi. Kotak saja nih, yusattah itu kotak, atap kotak. Kalau yusannam tuh munju. Lancip istilahnya. Wa hadza madzhab Syafi'i wa man wafaqahu. Dan ini mazhab al-Imam Syafi'i dan yang mencocoki beliau. Nah, dari sini bisa dibaca keterangan ini, ikhwan, keliru orang-orang yang bernisbat dengan nisbat mazhab Syafi'i, namun mereka meninggikan kuburan-kuburan tersebut. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian bab tahrimu syaddir rihal ilal qubur wal adrihah. Bab yang berikutnya, bab haramnya syaddur rihal. Syad itu maknanya mengikat, ya, mengencangkan. Arihal itu kendaraan menuju kuburan, dan adrihah keramat-keramat. Itu maknanya. Kalau bahasa maknanya haramnya melakukan perjalanan, ya. Kalau sudah syaddur rihal, kalau udah ngencengkan kendaraan, berarti sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh. Itu istilah syaddur rihal. Bab haramnya melakukan perjalanan jauh menuju kuburan dan adrihah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, kata Rasul, tidak boleh dilakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah, illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi. Masjid Haram yang di Mekah, wa Masjidil Aqsa yang di Madinah, yang di Palestina, wa Masjidi, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Min babil faedah ya ikhwan, penyebutan
kota Madinah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah ini la yu'raf indas sahabah wala indas salaf. Ini datangnya dari As-Sufiyah. Ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan para ulama Saudi Arabia. Kemarin beberapa hari yang lalu Anda lihat ada video, kalau tidak salah Syekh Abdus Salam Asywair atau siapa pokoknya yang di Saudi yang baru-baru ini menyebutkan seperti itu. Tidak dikenal di kalangan salaf. Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang dikenal di kalangan salaf adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Sama seperti Mekah Al-Mukarramah. Juga tidak dikenal di kalangan salaf istilah ini tadi. Ini istilah datangnya dari Sufiyah. Jelas ya? Seperti itu. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Hamad Al-Ansari. Rawahul Bukhari wa Muslim la tushaddu rihal, ar-rihal jam'u rahlin. Rihal itu jamak dari rahal. Apa rahal? Wa huwa lil ba'ir. Rahal itu untuk ba'ir, untuk onta. Kendaraan kalau dia onta disebut dengan rahal. Kas-sarj lil faras. Ya. Seperti as-sarj. As-sarj itu untuk kuda istilahnya. Wal ma'na annahu la yajuzu ayyusafira ila buq'atin yu'taqad fadluha illa ila salasati masajid. Maknanya, tidak diperbolehkan seseorang safar kepada suatu tempat yang diyakini keutamaannya melainkan hanya pada 3 masjid saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa ma siwa hadhil masajid ats-tsalatsa la yushra' as-safaru ilaihi bi ittifaqi ahli ilmi. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selain 3 masjid ini tidak disyariatkan safar padanya dengan kesepakatan para ulama. Selain 3 masjid ini, mau ngapain antum tidak disyariatkan. Mau itikaf tidak perlu. Antum mau itikaf jauh-jauh, ada orang misalkan dari Prabu Mule, dari Jambi, pengen itikaf ke Darul Hadis ini, tidak boleh. Ya, kalau pengen belajar boleh. Tapi kalau mau itikaf di sini, apa bedanya? Sama saja itikaf di Jambi dengan di sini. Tidak boleh. Ya. Kemudian di sini ada faedah ya ikhwan. Termasuk perkara yang dilarang dalam syaddur rihal ini tadi adalah mendatangi kuburan-kuburan yang jauh dalam rangka ziarah. Sengaja untuk ziarah kubur. Misalkan Dr. Vicky ingin menziarahi kuburan yang jauh, itu tidak disyariatkan. Bagaimana kalau ziarah kuburan orang tua? Menyengaja dalam rangka ziarah ke kuburan orang tua yang jaraknya jauh, itu tidak disyariatkan. Tapi kalau plus mudik, itu tidak masalah. Mudik, ketemu orang tua, ketemu kerabat, sekalian mau ziarah kubur, itu tidak masalah. Jadi tabi. Nah, ini juga yang dikritikkan kepada Al-Imam As-Sabuni. Di awal-awal muqaddimah kitab Aqidatus Salaf, beliau menyebutkan datang ke kota Madinah itu adalah dengan niat untuk berziarah kepada kuburan Nabi. Nah, ini kata para ulama kurang tepat. Datang ke kota Madinah niatnya untuk menziarahi kota Madinah, Masjid Nabawi, bukan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawabi, pelengkapnya saja. Seperti itu. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yang di Indonesia ini tadi dikenal dengan ziarah religi, mendatangi kuburan keramat-keramat seperti kuburan Wali Songo, kuburan Habib-Habib yang semisalnya, atau bahkan jauh-jauh ke negeri Yaman mendatangi kuburan, misalkan kuburan Nabi Hud. Ya,
atau mendatangi kuburan wali atau kuburan Habib seperti Sab'u Kibab yang ada di Inat, kuburan Abu Bakar bin Salim, atau kuburan yang ada di kota Tarim, atau juga kuburan yang mereka kenal, katanya mereka ada kuburan Nabi di situ, kuburan Nabi Hanzalah dan yang semisalnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Menyengaja jauh-jauh dari Indonesia ingin mendatangi kuburan tersebut, itu adalah tindakan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.